Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan masih berikan pada kami. Pagi hari ini kami mau mendengar kembali lagi suara-Mu dan pesan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami yang terbuka, dan bicaralah Tuhan, ajar kami pagi hari ini dengan kebenaran-Mu. Kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman. Diambil dari Ibrani 6 ayat 15-20. Beginilah firman Tuhan. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sauh atau yang lebih kita kenal sebagai jangkar merupakan bagian penting yang harus dimiliki oleh sebuah kapal. Jangkar berguna untuk menahan dan menjaga keseimbangan kapal agar tahan terhadap gelombang atau ombak, dan tahan terhadap angin yang kencang sehingga kapal bisa berlabuh dengan aman. Bulan lalu, saya dan keluarga bersama beberapa teman sempat berlibur ke laut dan menaiki sebuah kapal yang tidak begitu besar. Saya melihat ada jangkar di sana. Kami ingin bermain snorkeling untuk melihat keindahan bawah laut. Dengan kapal kecil tersebut, kami menuju area yang indah di tengah-tengah laut, di mana banyak batu karang yang indah dan banyak ikan yang berwarna-warni yang sangat menakjubkan. Saat sampai di titik lokasi yang dituju dan posisinya benar-benar di tengah laut, jauh dari pulau-pulau, pemandu melemparkan jangkar untuk kita berlabuh dan kita bisa menyelam di tempat itu. Setelah kami puas menyelam, kami kembali ke kapal, dan saya melihat adanya jangkar membuat kapal tidak bergeser dan tetap pada posisi walau ombak dan angin yang menerpanya. Bisa dibayangkan, tanpa jangkar, kapal tersebut pasti akan terseret ombak dan tidak tetap pada posisi awal kami menyelam. Itu artinya jangkarlah yang membuat kapal tidak bergerak dan tetap pada posisi semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup banyak dianalogikan orang sebagai sebuah kapal. Kita mengarungi laut kehidupan yang tidak selalu tenang. Akan ada riak-riak, gelombang-gelombang, bahkan angin kencang dan badai yang sewaktu waktu bisa menerpa kehidupan kita. Oleh karenanya, seperti kapal, kita jelas butuh jangkar yang bisa menahan kita dalam keadaan aman, tetap kuat, dan tidak terombang-ambing tanpa arah. Firman Tuhan di ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita memiliki jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang kita sebut pengharapan. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman ketika sauh itu ditambatkan kepada Yesus sebagai batu karang yang teguh, yang bisa menjadi tambatan kuat dan aman bagi kita semua. Hanya di dalam Yesuslah kita bisa berpegang dengan kuat dan aman. Yesus adalah dasar kehidupan yang kokoh, di mana kita akan menemukan pengharapan yang bisa dijadikan tambatan bagi jiwa kita. Kehidupan berisi banyak tantangan maupun tekanan yang terkadang kekuatannya bisa mengubah haluan dalam kehidupan kita.
sehingga tanpa sadar kita sudah jauh dari kebenaran firman. Arus globalisasi, modernisasi, segala hal yang diajarkan oleh paham dunia, cepat atau lambat bisa membawa kita terseret arus dan terombang-ambing tanpa tujuan. Dengan mengetahui hal ini, maka kita bisa meletakkan pengharapan kita kepada Yesus. Ingat, jangan pernah meletakkan pengharapan kita kepada sesuatu yang bisa berubah dan tidak kokoh. Seperti kepada orang lain, jabatan kita, uang kita, upaya kita, kekuatan kita, semuanya bisa berubah dan tidak kokoh. Tetapi tambatkan kehidupan kita kepada Yesus yang tidak pernah berubah dan kokoh. Pastilah kita akan aman dan terjaga dengan baik dari gelombang angin yang menerjang hidup kita. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman jika kita tambatkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran-Mu dan firman-Mu pagi hari ini. Kami menyadari hidup kami seperti kapal yang sedang mengarungi laut kehidupan. Tidak selalu bisa tenang. Ada gelombang, ada angin, ada badai yang sewaktu-waktu bisa menerpa kami. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman ketika sau itu ditambatkan kepada Yesus sebagai batu karang yang teguh, yang bisa menjadi tambatan yang kuat dan aman bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sebagai kekuatan bagi hidup kami pagi hari ini. Ya Tuhan, tak lupa kami juga datang ke hadapan Tuhan pagi hari ini memohon berkat Tuhan menyertai kami, diberikan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, berkat-berkat secara jasmani, secara rohani kami terima semua Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.